Oktober ya? Oktober. Dia bulan Oktober. 105. 105 ya? Belum bulan Oktober siapa yang dapat kemarin? Oh ya? Oh iya, di rumah. Ratus lima ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mas'alatan wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah kepada yang terhormat Ibu Mus, kemudian Rahmat Pendidik dan Legistika, yang terhormat Mas Bin dan Mbak Edi, kemudian yang terhormat Sohibul Baik Siti, kemudian yang terhormat Mas Ferry dan Mas Hendra serta Kuput, serta ponakan-ponakan semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilang dan Api ya, dan Pak Pipit ya, alhamdulillah yang dimuliakan oleh Allah semua. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana pada kesempatan sebulan sekali di sore hari yang alhamdulillah Allah turunkan hujan. Semoga hujan itu menjadi keberkahan. Dengan adanya hujan ini adalah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kehadiran kita mendapat ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada uswah hasanah kita, dari tauladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya yang juga istiqomah di jalannya. Alhamdulillah pada kesempatan arisan bulanan keluarga anak yang merupakan
setelah Pak ini, kemudian ada diri, kemudian yang lainnya terhadir ada diri terus ibu kemudian bersama berat. Alhamdulillah kita masih memberikan yang masih memberikan rasa kekuatan saya untuk selalu berbulan sekali. Buat kami dari keluarga ini dan mungkin banyak sekali yang bulan yang hadir seperti saya dari kemudian dalam saya juga ada makan waktunya. Kemudian waktu kemarin sebulan di rumah Pak Puput juga tidak hadir. Kami mewakili keluarga mohon maaf dan semoga kedepannya tidak ada harisan dan acara kegiatan kita bisa kompak semua hadir. Kemudian kami ucapkan ke jasa kepada Darul Baik dan Pak yang bersedia kesempatan mewakili Rasidi untuk bisa hadir, untuk bisa kesempatan kita semua yang mungkin kehadiran kita merepotkan. Semoga Allah memberikan keberkahan terhadap rumah ini dan juga Allah berikan rasa mahabbah kepada rumah ini dan juga Allah memberikan manfaat dan hidayahnya pada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu untuk sama-sama menegakkan politik tausiah, mana mungkin saudara-saudara sekalian lebih ilmunya mungkin lebih tinggi daripada kami. Jadi momen-momen seperti ini merupakan momen silaturahmi yang insya Allah momen silaturahmi ini selalu Allah berikan ganjaran yang setinggi-tingginya. Setiap langkah kita Allah berikan derajat tinggi kita, dan setiap langkah berikutnya Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Itu merupakan salah satu kelebihan daripada silaturahmi dan juga menuntut ilmu. Ya. Jadi di sini selain silaturahmi kita juga menuntut ilmu. Kemudian selain itu Allah memberikan kepada kita panjang umur. Ya. Jadi dengan adanya pertemuan silaturahmi, insya Allah akan memanjangkan pada kita umur kita. Ya. Walaupun mungkin secara takdir ya, misalnya Allah sedang berputar 63 tahun ya. Karena sering kita bertemu Allah berikan tambah panjang umurnya, karena yang menentukan panjang atau tidaknya umur kita adalah Allah SWT, dan kita tidak tahu ya, Allah sudah menentukan 63 gitu ya, karena kita sering bertemu maka Allah tambah jadi 64 atau 65 Allah akan. Atau mungkin juga Allah berikan pada umur nama kita selalu menang. Walaupun nanti Allah telah memanggil kita, tapi karena kita selalu bersilaturahmi, selalu bertemu, maka orang-orang atau saudara-saudara kita yang masih hidup selalu mengingat kita. Ya, itu sama juga seperti kita panjang. Kemudian dengan adanya pertemuan Allah memberkahi kita. Dan berkah itu adalah salah satu hal yang kita inginkan. Karena kalau berkah, walaupun uang kita sedikit, itu cukup.
Misalnya uang kita cuma Rp5.000, kita mau jalan ke Mampang, naik angkot sudah 5.000. Tapi karena berkah, di tengah jalan ada teman kita yang lewat, kita diboncengin. Akhirnya uang 5.000 itu betul. Itu yang namanya keberkahan. Kemudian juga ketika berkah itu adalah seperti kita misalnya punya anak gitu ya. Alhamdulillah anak kita baik-baik semua. Nggak ada yang menyimpang gitu ya. Kan kalau menyimpang uang kita biar sebanyak apapun habis. Seperti mungkin anak kita jangan sampai ya, nggak ada orang-orang kaya sana gitu ya, punya pesawat pribadi, punya kapal pesiar, tapi tidak bisa nikmatinya. Kenapa? Ketika naik kapal pesiar atau naik pesawat pribadi, ambil sakit ya, nggak enak. Padahal dia naik kapal pesiar. Ya. Kita nggak punya kapal pesiar, naik angkot aja enak, tenang, nyaman. Tidak punya kasur spring bed ya, atau 20 kilo ya, yang harganya jutaan. Kita punyanya kasur busa. Orang yang 20 kilo ini, orang kaya ini, karena bisnisnya di mana-mana dia pusing. Jadi ketika dia tidur di 20 kilo pun tidak akan nyenyak. Justru kita yang tidur di kasur busa, gerak, ya, cuma kayak kipas angin, tapi nyenyak aja tidurnya. Itu adalah berkah. Ya. Ngantuk gitu dengan Iya, karena kerja ya. Iya. Jadi kalau orang kaya biasanya kurang gerak, ya, kurang gerak, kemudian banyak pikiran sehingga senikmat apapun kasur yang dia miliki tidak akan bisa membuat dia nyenyak. Kalau kita ya berangkat dari kantor ke stasiun jalan kaki, dari stasiun desek-desekan naik kereta, turun juga desek-desekan. Kemarin saya didorong sama orang, akhirnya jatuh dari kereta. Nah, didorong orang, akhirnya sampai rumah langsung senior itu langsung nyenyak. Itu namanya berkah. Jadi jangan kita bersedih atau menyesali dengan apa yang ada pada kita ya. Kita nggak boleh melihat orang-orang itu kaya, punya pesawat, punya mobil gitu. Karena sesungguhnya punya pesawat, punya mobil itu bukan kenikmatan kalau tidak bisa menikmati ya. Jadi kita misalnya punya motor ya kita syukuri dengan apa yang kita punya, karena dengan bersyukur itu maka Allah akan menambah nikmat terhadap diri kita. Alhamdulillah saudara-saudara sekalian, pada kesempatan bulan sekarang sudah masuk Jumadil awal ya. Rabiul awal udah lewat, Rabiul akhir udah lewat, masuk Jumadil awal ya. Kalau nggak salah tanggal 6. Jadi dan pada hari ini tepat dengan Hari Pahlawan katanya, 10 November katanya. Nah pada hari ini mungkin kalau kita refresh sedikit bahwa kita alhamdulillah sudah merdeka sebagai bangsa Indonesia. Sudah Allah berikan kenikmatan, tidak dijajah ya. Karena tidak enak ya orang yang dijajah ya, tidak bebas. Nah kita bebas gitu ya. Sekarang sudah bebas dari dijajah, kehidupan kita nikmat gitu ya. Kalau orang dijajah tinggal di rumah pun cari-cari ya. Tinggal di rumah dicari-cari. Kalau zaman Belanda ada namanya kerja rudi. Orang di rumah dicari-cari, suruh keluar, suruh kerja di ladang. Ya. Kalau zaman Jepang dicari-cari orang yang laki-laki khususnya, yang perempuan juga kerja romusha, kerja paksa. Kalau sekarang kita kerja digaji enak, buat keluarga. Kalau dijajah tidak digaji, bahkan orang suruh kerja nggak dikasih makan. Ya. Orang suruh kerja sehari semalam, makan sampai nggak tidur, membuat jalan raya pol Panantulan itu tidak digaji. Ya. Nah, alhamdulillah kita merdeka berkat dengan perjuangan para pahlawan.
Jadi mereka yang berjuang itu suatu saat mereka nggak memikirkan bahwa oh kita berjuang nanti biar kita disebut pahlawan. Mereka nggak seperti itu ya. Jadi para pahlawan berjuang adalah karena ternyata kehidupan dijajah itu tidak enak. Makanya mereka berjuang agar lepas dari hukuman penjajah, bebas dari siksaan atau kerja-kerja yang dimaui oleh para penjajah. Jadi kalau penjajah Jepang ataupun Belanda ya, itu ada tujuannya. Kalau Belanda itu ada tujuannya karena di Jawa ini sangat subur. Di Jawa ini nanam apa aja tumbuh. Nah, karena di Eropa butuhnya rempah, maka Belanda menyuruh rakyat suruh menanam rempah ya, palawija dan lain sebagainya. Ya, terus alat-alat apa, bumbu-bumbu dapur gitu ya. Di sana sangat laku. Dan dengan penjajahan Belanda terhadap kita, mereka menjadi kaya. Ya. Dan di kota Amsterdam ya, penjajahan ya. kota Amsterdam atau kota Nederland ya. Nederland itu kan negara yang di bawah, lebih rendah daripada laut ya. Itu hasil dari penjajahan. Jadi tembok-temboknya mereka bangun dengan tembok yang kuat sehingga mereka bisa hidup dengan tenang. Sementara air laut di atasnya tidak masuk ke daratan. Itu adalah tembok-temboknya dibangun hasil dari penjajahan di Indonesia. Dan 10 November ini awalnya adalah Bung Tomo. Bung Tomo kenal kan? Penjajah, bukan penjajah, dia membebaskan bangsa Indonesia dari penjajah. Ya. Dan salah satu pahlawan yang mengobarkan pembebasan di Surabaya dengan takbir Allahu Akbar. Itu adalah Bung Tomo. 2 bulan setelah merdeka. Ya. Jadi bangsa Indonesia sudah mengikrarkan kemerdekaan. Belanda datang. Ya, Belanda datang dengan membawa pasukan atau nebeng pasukan sekutu agar bisa menjajah kembali. Namun dengan adanya Bung Tomo dan semangat jihad ya, waktu itu juga difatwakan para ulama pada saat itu ya. Namanya apa? Fatwa jihad. Itu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya. Jadi wajib bagi kaum muslimin untuk berjihad dalam radius 8 km. Ya. Jadi dari 8 km itu orang-orang harus berkumpul dan harus melawan penjajah Belanda yang mendongkeng sekutu. Ya. Sehingga Jenderal Inggris ya, Malabi ya, akhirnya kalah dan pergi dari Indonesia ya, meninggal. Jadi itu merupakan salah satu keberhasilan dari Bung Tomo sehingga perang di Surabaya ini ya menjadi sumber atau permulaan bangsa Indonesia menjadikan bahwa tanggal 10 November ya menjadi hari pahlawan. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita 79 tahun nanti ya hari pahlawan ke 79 tahun. Semoga perjuangan para pahlawan yang sudah mempertahankan kemerdekaan kita di 10 November 1945 yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pahlawan yang syahid. Artinya walaupun membela negara, semoga Allah menjadikan mereka yang gugur menjadi syahid atau syuhada, karena mereka tidak
mengharapkan sebutan pahlawan, tidak mengharapkan uang, dan juga tidak mengharapkan pujian. Jadi mereka hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan semangat jihad dari seruan dari para kiai, sehingga mereka bisa mengusir para penjajah dari Republik Indonesia. Jadi itu pada kesempatan kali ini kita bertemu adalah sama-sama kita syukuri. Semoga dengan pertemuan ini Allah akan memberikan kepada kita keberkahan, kemudian usia yang panjang, dan juga Allah berikan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dosa-dosa kita dengan pertemuan kita pada hari ini diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga pertemuan kita Allah berkahi dan Allah memuliakan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah masukkan ke dalam surganya nanti di hari akhirat. Baiklah, tutup dengan doa dari Pak Didi. Dari kami cukup sekian, telah memberinya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala atas karunia ini, rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam suatu acara perjuangan dan silaturahmi dari keluarga besar Bapak Jatuh ini, keluarga besar aman di sana. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, dan kita selalu hormatkan. Mudah-mudahan kebenaran yang selalu istiqomah dalam melaksanakan tuntunan serta ajarannya, dengan harapan kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para sesepuh yang hadir pada hari ini, Bude Mos, dan saya hormati Ketua Paguyuban hadir bersama Pak Erik, yang saya hormati para saudara-saudara kita, ada Mas Eko selaku pengurus dan anak-anak kita semua, ada Ferry, ada Hendra dan Bobot, Novi, dan ada Pak Siti ya, Pak Siti selaku Ojogaib yang ada hari ini. Saya ingin menyampaikan dan saya ingin tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Alihan Mobilitas kita ini, Aziz, dan juga dari Pak. Ketika kita berharap sekali bahwa mobilitas kita ini berjalan terus ya, kita semangat walaupun memang keadaan kita biasa sendiri ya. Jadi amanat orang-orang tua kita dulu bahwa kita jangan sampai putus jalan, karena mobilitas apa kita tadi ini yang merupakan sarana untuk silaturahmi. Akhirnya kita bisa berjalan sekali bertemu keluarga besar dari Bapak Jatuh ini. Jadi kita masih amanat yang orang kecil kita tetap jalankan. Yang masih kita kumpul, jadi kalau bisa nanti khusus kita udah nggak ada, kita tetap turun aturan kita bisa berjalan terus mudah-mudahan.
itu harapan kita semua. Kemudian masalah jadwal kita ya, masalah jadwal kita ini kan memang nggak bisa full terus ya. Jadi mungkin harapan kita untuk terakhir yang akhir ya, untuk terakhir kita bisa dukung bersama, kita sepakati bersama, karena jadwal itu selalu ini ya, selalu ada aturan gitu. Jadi saya ke satu suku mohon pada anggota semua yang kira-kira bisa tepat bisa hadir itu harinya hari apa atau hari minggu atau minggunya berikut berapa, karena kalau kita pilih pertama nanti minggu keduanya ada yang akhirnya anggota ada yang benturan, jadi kita sepakati aja minggu pertama apa minggu kedua gitu. Kalau lihat belum kita ya nggak apa-apa minggu ketiga. Kemudian harinya yang sudah benturan kan Mas Eko ya. Kalau minggu Mas Eko nggak bisa. Itu hari kedua bisa, minggu kedua. Ya makanya kita nanti untuk bulan depan lagi acara memulai yang baru, kita ada acara jadwal yang baru untuk Mas Eko ya. Ya. Nah selanjutnya juga tadi yang sampaikan kasih itu kita kan setiap tahun juga pengadaman berasal sampai sini ya. Dan acara penutupan kita juga menjalankan sesi kita atau acara kita itu Boleh gitu ya. kita diinfo kembali nanti bulan Desember kali maksudnya atau Januari ya. Baik acara kita dari awal sampai akhir sudah kita laksanakan. Mari kita tutup dengan doa. Dan juga saya ingin menyampaikan bahwa dari keluarga kita ini nanti bulan Desember akan mempunyai hajat ya kayak hadir sama-sama kita doakan mudah-mudahan acaranya nanti mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan lancar, diberikan keberkahan, kemudahan, kelancaran. Itu juga kepada Mas Kiram dan Mbak Ibu. Mudah-mudahan nanti acara hanya itu ya diberikan keberkahan, kemudahan, kelancaran. Tapi kita sudah melakukan itu ya ada kerajaan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, maulana min ma'bud kafarin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد نعمه بكثير مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك كما ينبغي لسلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله لما أوفق والخاتم لما سبق وأمين إلى صراط المستقيم صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك إيمانا نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا وخيرا كثيرا وتسليمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا ظالم يا مبدي يا مبين يا رحيم يا رحيم يا مالك يريد أبي الحلال وأمرك وأمرك. اللهم إنا نسألك ولينا في أيامنا وبركات الإنجيل على حسب قدرته والمغفرة والرحمة. اللهم حدث علينا سترك وما وكانت أنفسنا تواب وإذلك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار بأجرك يا غفار يا رب العالمين.
Subhanallah wa bihamdihi wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan sebelumnya doa bila kami berdiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungan mungkin doanya dari Adik dan Wakil yang telah sering melakukan dan mendukung doa Bapak. Artinya kita sudah menyelesaikan rangkaian acara Fadilah pada hari ini yang mana akan disampaikan oleh Wakil Mas Eko dan Bapak itu bisa realisasi khususnya yang kelanjutan dari Fadilah ini nanti di sesi akhir kita akan bicarakan. Dan dari sisi waktu kita mencoba untuk menentukan waktu setiap bulan itu poin berapa dan kita sudah masing-masing menjadwalkan, jadi diharapkan nggak ada lagi atau mungkin ya sedikit lah yang akhirnya tidak bisa hadir ya. Kita harapkan semuanya bisa hadir dan juga semoga nanti di Desember insyaallah hilang dan gimana itu ya dengan itu semoga Allah memudahkan lancarkan dan selesai supaya akan tidak ada kendala apapun yang menghalangi dan Allah ridho akan pertemuan. Oke, kita akhiri sama-sama pada hari ini ngelafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, kita istighfar sama Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mohon maaf saya sebagai host pada hari ini. Dan bagi koordinator, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan mungkin nanti